takjiah yang disunahkan, yang dicontohkan cuma 3 hari 3 malam. Tetapi tidak dengan cara berkumpul seperti itu. Tuan rumah tidak menyediakan makanan. Orang yang datang bertakjiah, tetangganya, siapa mungkin kerabatnya, itu yang datang membawa makanan. Bukan si ahli musibah yang menyediakan makanan untuk orang-orang yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, luar biasa sobat-sobat. Betapa gigih, bersemangat dan kompaknya pendekar-pendekar Aswaja membela keyakinan-keyakinan mereka yang sebenarnya tidak memiliki landasan yang kuat, hanya berpedoman pada kitab-kitab. Benar sekali, sobat-sobat. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri berkata, iblis, setan lebih menyukai, lebih mencintai, lebih menyayangi pelaku-pelaku bid'ah dibandingkan dengan pelaku-pelaku maksiat. Karena pelaku maksiat, bukan pelaku bid'ah, lebih mudah untuk bertobat. Sedangkan pelaku bid'ah akan sulit karena mereka merasa berbuat baik. Kalau kita katakan kepada mereka yasinan, tahlilan itu bid'ah, mereka akan berkata, kenapa baca surat Yasin tidak boleh? Kenapa tahlil tidak boleh? Bukan baca Yasin dan tahlil yang tidak boleh, tetapi acara yang mereka lakukan, mengumpulkan orang, ada satu orang yang memimpinnya, kemudian secara secara bersama-sama membaca surat Yasin, bertahlil, dan mereka akan berkata, mana dalilnya yang melarang yasinan, yang melarang tahlilan? Mereka akan berkata seperti itu. Mana dalilnya? Inilah salah satu kekeliruan cara berpikir pelaku-pelaku bid'ah. Jelas saja tahlilan, yasinan tidak akan ada dalil yang melarangnya. Karena ini terjadi setelah Rasulullah tidak ada, para sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'in tidak ada. Artinya sudah jauh dari zaman Islam ini diturunkan. Dengan kata lain, di zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, perilaku bid'ah tersebut belum ada, belum dilakukan. Bagaimana melarangnya? Karena perilaku bid'ah itu belum ada. Pada zaman tersebut selalu berpatokan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, maka yang harus menjadi pedoman adalah ada tidak
perintahnya, ada tidak anjurannya, ada tidak contohnya dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan Ustadz Abdul Somad mencoba mendudukkan dalil, mencoba mencari dalil katanya dari Imam Atha. Dan ternyata bukan dari Imam Atha, bukan dari tabi'in. Jadi mereka ini sering berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama tabi'in, untuk seolah-olah yang mereka lakukan punya dasar yang kuat. Ternyata itu hanya dicocok-cocokkan, itu hanya kreativitas mereka sendiri. Pernah juga saya mendengar, sobat-sobat, saya juga pernah mendatangi takjiah peringatan 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Karena ketika itu saya belum mendalami Islam ini, belum mengetahui. Tetapi sekarang sudah saya tinggalkan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah seorang yang dianggap yang paling paham Islam, ustadznya lah ketika itu. Dia berceramah, dia menyampaikan hadis Nabi yang mengatakan kalau anak Adam meninggal maka putus seluruh amalnya kecuali 3, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, kemudian doa anak soleh kalau dia mendoakan. Nah, hadis ini berhenti sampai di sini. Tidak ada tambahan lagi. Akan tetapi, karena mereka ini kreatif, rata-rata kreatif, karena ingin melegalkan, ingin bahwa perilaku bid'ah yang mereka lakukan ini benar, maka dia tambahkan, sobat-sobat. Apa tambahannya? Kalau anak Adam meninggal, kalau anak Adam tidak bisa berdoa, boleh ngundang orang lain, minta didoakan. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Alangkah beraninya mereka menambahkan perkataan Rasulullah yang Rasulullah tidak katakan, demi untuk melegalkan perilaku bid'ah, perilaku salah, perilaku maksiat yang mereka lakukan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, barang siapa yang berdusta atas nama aku, kata Rasulullah, maka ambillah tempat duduknya di neraka. Sobat-sobat, luar biasa. Pelaku-pelaku bid'ah, pendekar-pendekar aswaja mempertahankan kebid'ahan. Sangat luar biasa. Karena mereka merasa ini perbuatan baik. Dan ditambah setan menampakkan perbuatan mereka yang tidak ada sandarannya di Al-Quran maupun di hadis Nabi, para sahabat, tabi'in, ditampakkan oleh setan perbuatan itu indah. Sobat-sobat, apakah pendekar-pendekar aswaja
yang menjadi garda depan membela perilaku-perilaku bid'ah, amalan-amalan bid'ah, tidak menyadari kalau perilaku mereka ini sudah melawan Allah dan melecehkan nabinya, melecehkan Nabi Muhammad. Karena jelas Allah mengatakan di surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Dengan ayat tersebut Islam sudah sempurna, maka Allah ridho menjadi agama kita. Sesuatu yang sudah sempurna, sobat-sobat, tidak ada penambahan maupun pengurangan. Kalau ditambah, dia menjadi berlebihan, keluar dari kesempurnaan. Kalau dikurangi, dia menjadi tidak sempurna. Dan pendekar-pendekar aswaja, pembela-pembela kebid'ahan yang dicintai oleh setan dan iblis, menambahkan dengan amalan-amalan mereka yang sampai hari ini mereka lakukan, mereka pertahankan, menganggap ini berpahala. Artinya mereka sudah melecehkan Nabi Muhammad SAW. Dengan tidak langsung mereka menuduh ada yang disembunyikan dari agama ini. Padahal Nabi mengatakan, apapun yang akan mendekatkan kamu kepada Allah sudah aku sampaikan. Yang akan menjauhkan kamu kepada Allah sudah juga aku sampaikan. Takziah yang disunahkan, yang dicontohkan cuma 3 hari 3 malam. Tetapi tidak dengan cara berkumpul seperti itu. Tuan rumah tidak menyediakan makanan. Orang yang datang bertakziah, tetangganya, siapa mungkin kerabatnya, itu yang datang membawa makanan. Bukan si ahli musibah yang menyediakan makanan untuk orang-orang yang datang. Dan sobat-sobat, sebagai bukti bahwa peringatan kematian 7 hari, 40 hari, dan seterusnya, itu tidak ada contohnya. Bukan ajaran Islam. Sekarang ini kan model, sobat-sobat. 3 langsung 7 peringatannya. Sobat-sobat, atau pendekar aswaja, samakah 3 dengan 7? Samakah 3 hari dengan 7 hari? Sangat berbeda. 3 hari ya 3 hari, 7 hari ya 7 hari. Kenapa bisa digabungkan peringatannya? 3 langsung 7. Ini menunjukkan amalan-amalan tersebut hanya modifikasi yang ditambah-tambahkan, yang dibuat-buat. Tidak ada contohnya, anjurannya dari Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Hanya kreativitas pendekar aswaja. Kalau ada sandarannya, tidak mungkin bisa diubah-ubah. Karena dulu tuh dipisah, sobat-sobat. 3. Nah, hari ke-7 pas hari ke-7 peringatannya. Sekarang digabung. Kenapa digabung? 1, karena memang tidak ada contohnya. Tidak ada anjurannya. Karena ini bukan ajaran agama Islam. Ini berasal dari Hindu. Yang kedua, hemat biaya. Hemat biaya. Bisa saja, ya. Ini nanti kita tidak tahu, sobat-sobat.
10-20 tahun yang akan datang. Ini bisa lagi tuh, ya, digabung 3, 7, 40, 100, setahun dan seterusnya, karena mengirit biaya. Nah, kalau memang ada ini ajaran Islam, tidak akan membuat orang sengsara. Mana ada ajaran yang orang sudah kena musibah diharuskan lagi mengeluarkan harta untuk mengadakan acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Rasulnya. Nah, jadi alangkah beraninya mereka mempertahankan acara ini. Tapi memang pelaku bid'ah ini mungkin logika dan hatinya sudah mati. Sehingga walaupun diungkapkan kepada mereka, disampaikan kepada mereka dalil-dalil yang qat'i, bahkan pendeta Hindu, mantan pendeta Hindu sudah mengatakan, membuktikan bahwa ini dari ajaran agama dia ketika dia belum masuk Islam. Tapi pendekar-pendekar aswaja masih mempertahankan. Jadi sobat-sobat, kesimpulannya, pelaku-pelaku bid'ah yang banyak dilakukan oleh pendekar-pendekar aswaja dan kelompoknya dan pengikutnya, mereka sudah menentang, melawan Allah dan melecehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah sudah mengatakan Islam sudah sempurna. Dan Nabi Muhammad sudah menyampaikan seluruh ajaran amalan dari agama ini. Maka turun surat Al-Maidah ayat 3 yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Maka setelah surat ini turun, Rasulullah wafat. Tugasnya sudah selesai. Kalau masih ada yang belum disampaikan oleh Rasulullah, tentu saja Allah belum mewafatkan Nabi Muhammad. Dan kalau mereka menambah-nambah, nah inilah yang disebut bid'ah. Demikian sobat-sobat, semoga ini mencerahkan dan menginspirasi, dan kita doakan sobat-sobat, semoga saudara-saudara kita yang masih melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah ini, perbuatan-perbuatan yang tidak ada landasan dalilnya di Al-Quran maupun hadis Nabi, bisa menyadari. Juga kepada saudara-saudara kita pendekar-pendekar aswaja, juga diberi Allah kelembutan hati sehingga dia bisa menerima kebenaran. Demikian sobat-sobat, nasrum minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.